Tole lho iso inu istimewane jamin inu lho deloken inu wak inu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Serawung Media. Serawung Media dari obrolan lahir perubahan. Bersama saya Mukti, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Nah, kebetulan kita sudah kedatangan narasumber yang memang ahli di bidang personal branding, yaitu dengan Mas Sahal. Selamat sore Mas Sahal. Selamat sore. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik Mas, baik. Jadi Mas, kita mengundang jenengan itu adalah sebagai bisa dikatakan pemateri atau Siap. narasumber personal branding di podcast sore hari ini. Nah, Alhamdulillah. seperti itu. Jadi sampean asli mana Mas? Saya aslinya Nganjuk, Mas, Nganjuk. Dari kecil di Nganjuk, di luar kota sempat 3 tahun di Jombang. Di Jombang. Jadi pernah sekolah MTS di Jombang, pulang lagi ke Nganjuk karena rasanya Nganjuk ternyata ngangenin gitu loh. Nyangen nih. Nah, Tapi nek ditunggoni gak mari sugih. terus yang panggah awet jomblo biasanya. Jadi SMK pernah di Mojosari, Mojosari. SMK Multimedia. Nah, di situ ya langsung terjun di dunia kerja. Seperti itu sih. Nganjuknya kalau boleh tahu, Nganjuk sebelah mana? Nganjuk sebelah Kulon, Mas. Kulon. Nah, Kulon itu Wilangan. Kulon dewe. Oh, pasai kecamatan Wilangan. Jadi sama ngerti saya suluki. Ya. Aku tanggone carane ngono. Jadi Mas Sahal ini adalah konten kreator yang sukses di Nganjuk ini. Bisa dibilang beliau adalah putra daerah, putra asli Nganjuk. Sempat menempuh pendidikan di Jombang sebelum akhirnya kembali lagi ke Nganjuk dan bekerja di sini. Seperti itu. Jadi mulai mengawali karir sebagai konten kreator itu di tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2017. 2017 itu saya masih sekolah di SMK Albastomi. Nah, saya itu dari MTS itu pernah punya cita-cita yang gini. Di Indonesia ini kadang kita itu cari kerja harus pakai ijazah. Nah, saya balik, kerja itu sesuai passion gitu loh. Sesuai kesukaan kita gitu. Nah, jadi tolak ukur ijazah itu dikesampingkan dulu gitu. Nah, saya itu minat masuk SMK Multimedia itu karena salah satu motivasinya saya habis SMK, ijazah saya tinggal di SMK, saya keluar langsung bekerja gitu. Nah, ternyata saya selama SMK itu banyak support itu dari sekolahan saya SMK itu. Jadi termasuk di sana itu banyak alat-alat multimedia yang support banget lah untuk konten kreator, untuk fotografi, videografi, perfilman. Itu sangat bagus banget kan di sana. Nah, saya masuk ke sana, langsung saya tunjukkan bahwa saya itu betul-betul minat, saya sekolah. Bahkan ceritanya gini, mungkin kalau di desa itu banyak yang bolos ya kan sekolahnya. Apalagi di Nganjuk kan banyak ya fenomena bolos itu ya. Nah, saya itu pelajaran yang saya nggak pernah absen itu tentang multimedia. Tapi kalau matematika, bahasa Indo, IPA tinggal gitu. Berarti disesuaikan dengan disesuaikan karena ya mungkin kenakalan anak muda itu tetap kita itu punya euforianya ya. Tetap pengen ngopi, tetap pengen bolos, tetap pengen jam kos gitu ya. Jadi saya imbangi itu. Waktunya ke lab, wajib ke lab. Waktunya praktek, tetap praktek. Waktunya bikin film. Nah, salah satunya itu ya, yang bikin saya itu di SMK punya perkembangan yang mungkin cukup beda dari teman-teman yang lain. Nah, dari situ saya tekun di multimedianya. Nah, beberapa guru itu supportnya betul-betul sangat gimana ya, percayanya itu 100% gitu. Bahkan beberapa kali saya pinjam alat untuk saya bikin portofolio diberikan. Jadi nggak ada pembatasan kayak
ini alat sekolahan, nggak boleh kamu pakai. Ini harus kembali ke sekolahan, nggak boleh bawa pulang. Tapi guru-guru di sana tuh nggak. Saya itu ini mas dipakai ya buat ngolah skill terus. Nanti hasil foto, hasil videonya kamu kirim ke sekolahan, biar kami bisa lihat perkembanganmu. Oh. Dari situlah saya tersupport lah ya, artinya, karena alat-alat di multimedia kan cukup mahal ya mas. Jadi mungkin orang tua juga nggak bisa ngasih support seperti itu. Tapi ternyata ada loh sekolahan yang supportnya itu seperti itu. Nah itulah yang saya konsisteni hingga hari ini di dunia multimedia. Nah, kebetulan di tahun 2017 itu saya itu dikasih amanat, kamu pegang kamera sesuka hatimu, tapi kamu harus memberikan karya ke sekolah. Nah, mungkin karyanya memang nggak dipublish, cuman untuk penilaian di sekolahan saya. Nah, jadi konsumsi pribadi di sekolahan. Nah, akhirnya saya bangunnya dari situ, mas. Personal branding saya itu pertama di fotografi. Nah, karena saya itu sangat suka organik, original, saya itu suka. Akhirnya saya motret human interest. Waktu sekolah itu kan sulit kalau kita mau foto manten, foto cewek-cewek, fotonya kan agak sulit ya. Akhirnya saya itu fotonya foto human interest. Jadi Instagram saya itu dari bawah sampai saya sekolah lulus itu full semuanya human interest. Itu bahkan ada beberapa fotografer yang kebetulan kenalnya baru-baru ini, itu kaget loh, ternyata Saman itu nggak punya alat gitu. Karena ya itu saya dari SMK itu kebantu disupport oleh sekolah. Nah hasilnya tak tunjukkan gitu di sosial media, dan saya itu konsisten dari sekitar 4 tahun itu saya human interest itu terus membangun portofolio saya di sosial media, terutama itu konsisten human interest gitu terus. Akhirnya konsumsi publik atau konsumsi pengikut saya, follower saya, akhirnya notice, oh ini Mas Hal bisa foto, oh ini Mas Hal bisa foto. Nah, saya bangunnya dari situ, dari karya yang untuk dikonsumsi orang lain. Akhirnya orang lain notice. Seperti itu sih perjalanan saya seperti itu. Jadi dimulai dari sekolahan, ya kan? Dari sekolahan, kemudian muncul minat terkait dengan konten kreator itu sendiri. Betul. Dan bersyukurnya sekolah itu mensupport kita. Betul. Seperti itu, sehingga bisa sampai seperti ini. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Jadi ini perlu kita apresiasi karena memang hal semacam ini sangat langka ya, khususnya apalagi di dunia pendidikan, karena di dalam dunia pendidikan itu pun tidak banyak yang seperti ini. Maksudnya seperti sekolah dari Mas Hal itu sendiri, yang sebetulnya semua sekolah itu mensupport, akan tetapi saya kira ini luar biasa, lebih lebih bagus dan lebih bisa maksimal terhadap hasil seorang siswa itu tadi, sehingga siswa itu ya seperti yang kita lihat bisa sukses seperti Mas Hal ini, luar biasa. Alhamdulillah. Terus ini Mas, berarti Saman menekuni konten kreator selama tahun 2017 sampai sekarang itu. Betul. Yang paling pecah telur itu di tahun berapa itu? Yang paling saya rasakan itu di tahun 2023. Mulai 2023 ya. Jadi saya lulus sekitar 2019 ke 2020 kayaknya. Sekitaran tahun itu, saya lupa ya detail tahunnya. Nah, dari sekitar tahun 2019 itu saya udah mulai dapat job-joban lah istilahnya ya. Nah, dan saya itu nggak menekuni hanya fotografi. Fotografi aja. Jadi saya nggak menekuni cuman fotografi, karena menurut saya kalau saya stuck di fotografi, kurang, imajinasinya itu kurang pecah gitu. Jadi akhirnya saya terjun ke dunia videografi. Nah, kebetulan momen pertama kali yang saya ingat itu saya tertarik di dunia videografi itu karena ada momen lomba. Dulu momen lomba di Humas Cup
Humas Kabupaten Nganjuk. Nah, kebetulan tahun itu SMK itu, saya masih SMK itu kayak SMK itu mengeluarkan delegasi dan saya paling dulu yang daftar gitu. Saya mau ikut lomba film, Pak. Berarti Gitu. memang minatnya itu luar biasa. Iya, memang ya karena semangatnya ya. Iya, semangatnya luar biasa. Jadi saya langsung mengajukan, saya kasih konsepnya, terus saya bentuk timnya, kebetulan jadi. Dan alhamdulillah bisa tembus lah 3 besar di juara 1 dulu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Itu akhirnya saya berangan-angan kalau saya bisa fotografi, kenapa nggak videografi sekalian? Gitu. Mungkin harus dua-duanya itu hal yang berat ya. Kalau bekerja untuk satu foto, satu video berjalan bebarengan kan sulit. Nah, tapi itu saya alhamdulillahnya sampai hari ini tuh nggak merasa kesulitan. Kalau ada yang minta foto, saya bisa foto. Kalau ada yang minta video, saya bisa video. Gitu. Jadi ternyata ini dua-duanya berjalan beriring itu sangat menarik gitu. Nah, dari situ saya bangun portofolio untuk di dunia videografi juga. Nah, awal-awal 2021 saya ditarik sama salah satu studio foto video. Nah, dari situlah saya menempuh karir profesional. Jadi betul-betul saya harus kerja profesional, harus kerja sebetul-betulnya, sebagus-bagusnya, dan hasilnya harus sangat-sangat maksimal. Dan itulah yang mungkin membentuk saya itu konsisten di studio itu. Nah, karena lawannya itu udah klien gitu, jadi langsung orang dengan orang. Contoh studio ada video wedding, kamu kesana ambil weddingnya si ini gitu. Kan kita harus siap karena itu profesionalitas harus tetap nomor 1. Akhirnya saya bergulat di situ sekitar 1,5 tahun ya. Di studio itu saya bertahan di studio itu karena saya merasa saya harus cari sesuatu yang mungkin lebih besar dari ini. Lebih besar effortnya, lebih besar kinerjanya, kreativitasnya. Kalau di studio mungkin kita ada sesi editor, sesi videographer, terus lapangan mungkin beda-beda divisinya. Nah, saya itu pengen satu jadi gitu ya. Mungkin saya bisa bikin narasi sendiri, bikin videografi sendiri, take video sendiri, storyboard sendiri, ambil gambar sendiri. Semuanya itu pengen saya lakukan sendiri gitu. Bukan karena apa-apa, cuman karena menantang diri saya gitu. Saya masih muda, kreativitas saya masih, saya yakin kuat. Nah, dari situlah saya keluar, baru saya menempuh jalan sendiri gitu. Jalan sendiri, bergulat, sampai saya jadi konten kreator TikTok. Nah, di konten kreator TikTok, saya masih meraba-raba nih. Personal branding fotografi udah banyak yang kenal karena foto. Personal branding video udah. Karena ya bukan di sosial medianya saya upload, tapi Anda kenal saya langsung. Saya bisa videografi, Pak. Langsung gitu. Jadi kenalnya itu bukan karena sosial media kalau videografi. Tapi jaringan. Jaringan itu yang mengenal saya karena videografi. Dan salah satunya saya itu dari awal saya bermain di multimedia sampai sekarang itu saya nggak pernah lepas dari jalur sosial media dan media gitu. Jadi apapun momennya, apapun acaranya, bahkan acara Karang Taruna pun saya akan terbebani di soal dokumentasi gitu, karena menganggap ini sahal, ini dokumentasi. Itu yang saya tanamkan. Jadi sudah melekat seperti itu, Mas ya? Iya, saya lekatkan memang. Kalau kita kita mengenal Mas Sahal, berarti kita mengenal yang namanya dokumentasi. Betul. Entah itu fotografi ataupun videografi. Nah, itu melekat karena kita itu harus betul-betul menunjukkan bahwa kita itu ada di sini. Ketika saya ngobrol sama jomblo, misalnya jomblo, Anda kan pasti suatu saat menikah. Iya. Nah, akhirnya Anda butuh dokumentasi. Nah, dari situlah saya muncul untuk solusi.
Jadi hadir ketika Betul. kita dibutuhkan orang lain seperti itu, dan orang lain membutuhkan kita, maka kita bisa ada di situ. Nah, betul. Dari situ untuk di dunia profesional content creator ya. Nah, akhirnya saya ini masuk di dunia TikTok. Dari TikTok meraba-raba, mungkin yang tertarik apa, saya juga belajar lagi lah dari situ karena sangat beda video konsumsi dari orang lain di dunia nyata dan konsumsi untuk sosial media itu ternyata sangat berbeda gitu. Kita harus mikirkan hook, terus mikirkan call to action, call to back, ya seperti itulah. Kita itu harus belajar lagi. Nah, dari awal 2022, pertengahan 2022 saya mulai scroll TikTok, cari tahu, cari pengalaman di situ, cari kajian di situ. Ya. Nah, awal 2023 saya itu bangun brand ini, bangun sosial media TikTok. Jadi memang saya khususkan untuk afiliator. Nah, awal 2022 pertengahan 2022 saya mulai menekuni di bidang TikTok affiliate. Saya belajar, saya bikin akun, saya bikin videonya, saya beli brand-brand dari TikTok, saya kreasikan sesuai kemampuan dan sesuai keilmuan yang saya punya di sosial medianya itu. Nah, mulai merintis itu 2023. Awal. Nah, sekitar 6 bulan ternyata bisa cuan gitu di tengah-tengah 2023, dan di akhir 2023 saya mulai merasakan ternyata TikTok affiliate itu bisa untuk bertahan hidup loh gitu. Nah, dari situlah saya merasakan bahwa harusnya yang saya betul-betul tenaga saya itu 100% di TikTok affiliate ini. Nah, itulah awal mungkin saya merasakan content creator yang mungkin dari situ saya merasakan bahwa inilah endingnya kalau saya konsisten di jalur yang selama ini saya tekuni gitu. Nah, masuk ke 2024 ternyata omsetnya lebih tinggi lagi dan lebih menggiurkan lagi ya. Begitu. Nah, awal 2024 saya mulai bagus di TikTok affiliate. Saya bikin konten lagi tentang makanan. Nah, seperti itu. Jadi saya itu sering gonta-ganti pola kerjaan, tapi tetap orang itu melihat hal dokumentasi seperti itu. Nah, untuk teorinya saya sulit ya mungkin menceritakan, karena dari awal saya menekuni sampai sekarang pun saya itu lebih ke teknisi. Jadi untuk berteori, untuk menyalurkan caranya gini untuk bernarasi seperti itu sangat kesulitan. Nah, karena langsung di lapangan gitu, saya ingin buat ini, langsung dikerjakan. Saya ingin buat ini, langsung dikerjakan. Berarti tapi konsisten, ya harus konsisten teman. Karena konsisten ini akan menuntun kita untuk ke jalan personal branding itu. Akhirnya orang kenal hal dokumentasi itu ya seperti itu. Nah, di awal 2024 saya ingin lebih dalam lagi. Akhirnya saya bikin konten food vlogger. Nah, di TikTok saya yang Iki Sahal itu. Nah, karena saya menganggap TikTok affiliate udah berjalan ini. Nah, tetap kita udah tahu polanya, udah tahu caranya, ilmunya. Nah, ini biar berjalan. Kita bangun lagi yang beda. Nah, beda ini mungkin dari dulu saya di balik layar gitu. Nah, ini pengen di depan layar. Belajar seperti itu. Karena ini suatu tantangan yang nggak mudah gitu loh. Akhirnya saya bergulat di food vlogger itu. Nah, motivasinya tuh cukup remeh sebetulnya. Jadi saya itu jalan-jalan ke pasar kerap. Pasar kerap ini Bagor. Betul, Bagor. Saya jalan-jalan ke sana sore-sore, kok lihat, loh, ini di sini tuh banyak makanan loh. Tapi kok
ya bener rame, makanannya enak-enak. Tapi kok nggak ada yang nge-publish sih. Seperti itu. Jadi salah satunya itu yang pertama kali saya hampiri makanannya itu sate tahu. Nah, saya langganan sate tahu itu udah 3 tahun lebih. Nah, tapi sate tahu ini kayaknya kok nggak pernah saya lihat di sosial media. Padahal ini enak loh. Nah, suatu hari itu saya lewat kok sepi. Biasanya ramai kok sepi. Nah, iseng lah ke situ, saya bikin vlog Itu tadi. Betul. Karena saya merasa ini harus bikin vlog ini harus bikin vlog ini. Nah, dari situ saya tertarik bikin vlog. Akhirnya video ternyata yang nggak disangka-sangka meledak. Akhirnya banyak yang nonton, banyak yang suka ternyata. Nah, jadi semangat saya. Jadinya jadi semangat saya untuk terus bikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, cuman ya kalau yang food vlogger ini sulit untuk konsisten terus karena ya ternyata saya masih di dunia fotografi, videografi, terus di dunia afiliator. Nah, ini agak rancu bagi waktunya gitu, seperti itu. Cuman ya untuk saya terus ada di situ di dunia itu sebuah konsistensi yang sebetulnya nggak mudah ternyata gitu yang saya temui. Jadi awal membuat vlog makanan atau konten kreator terkait dengan makanan itu tadi Betul. bermula dari keresahan. Betul, keresahan. Keresahannya kok iki bakul sak meneng biyane ya ta. Sing tuku yo akeh tapi kok neng sosial media iki gak enek. Nggak ada, gitu. Nggak ada. Maka terus sampean membuat sebuah konten yang dimana memperkenalkan makanan itu tadi dan sehingga meledak itu Mas ya. Terus kemudian ini Mas, ini saya potong sebentar. Betul. Tadi setelah sampean itu belajar tentang fotografi dan videografi itu kan sudah menguasai. Betul. Menguasai semuanya, terus kemudian sampean itu terjun ke TikTok. Betul. Itu berarti memulai dari awal lagi. Ilmunya mulai dari awal. Ilmu sosial medianya. Tapi ilmu teknis videografi, fotografi kan tetap kita udah ada modal di situ gitu. Jadi ya kalau memulai nggak dari nol, mungkin dari 40% atau 50%. Nah, seperti itu. Dan mungkin kita itu sulit kadang untuk memulai sesuatu yang baru. Saya itu sendiri juga pernah sebelum masuk ke TikTok itu saya juga pernah membayangkan nanti kalau aku masuk di dunia yang baru itu gimana ya? Terus apa ya? Terus kenapa ya? Nah, banyak pertanyaan itu muncul. Cuman kalau terus kita berpikiran seperti itu, kita nggak mulai-mulai. Iya, berarti ragu ya, jangan ada keraguan. Betul. Dan semua jalan itu ternyata ya sulit. Sesulit apapun, tapi tetap kita harus bisa berjalan. Kita nikmati gitu. seperti kita itu. Nikmati teman-teman. Oke. Besok oleh gak apa-apa Mas. Siap. Saman. Ki brand apa iki? Iki brandnya sama burung ya. Belum ada yang endorse. Mungkin dari sahabat-sahabat yang nonton memiliki produk atau apapun, kalau mau produknya dikenalkan di sini silahkan. Nanti bisa langsung menghubungi admin seperti itu. Jadi dimulai dari 2017 tadi belajar tentang media. Betul. Yang dimana difasilitasi oleh sekolahan tadi dan disupport sepenuhnya semaksimal mungkin ya kan. Betul. Sampai merambah ke dunia sosial media. TikTok awal merintis pada tahun 2023 ya. 2023 sehingga sampai pecah telurnya 2000 berapa tadi? 2024 lah. 2024 mulai merasakan ternyata sangat-sangat menguntungkan di konten kreator gitu. Berarti telah mengalami beberapa fase atau mengalami beberapa rintangan lah istilahnya selama beberapa tahun itu dalam menekuni bisa dikatakan skill sampean itu. Ya. Termasuk COVID kan juga saya sudah ya Allah keteteran kan ya. Banyak job masuk,
COVID itu, tapi terus kena COVID, semua lockdown. Akhirnya saya juga lockdown gitu. Tapi tetap ada job Mas itu ya? Di COVID? COVID enggak ada. Enggak ada? Yang lockdown itu sama sekali saya nggak ada. Jadi sempat bingung, akhirnya kan ya kembali saya bikin portofolio, moto-moto lagi gitu. Cari kesibukan agar tetap kreatif gitu aja loh Mas. Jadi mulai membangun branding lagi seperti itu. Iya. Nah, ini Mas, kemudian tadi kan sudah diceritakan ya terkait dengan pengalaman, kemudian perjalanan sampai saat ini. Nah, terus yang saya tanyakan itu terkait dengan personal branding. Nah, menurut sampean itu personal branding itu seperti apa? Supaya kita itu sebagai pemuda khususnya, ya kan, sebagai pemuda Nganjuk itu bisa memiliki personal branding yang bagus. Jadi ketika awak dhewe lunga ning Jobo misalnya, ning Jobo terus kemudian Nganjuk itu ben gak terkenal, wih, cah ngawur-ngawur seperti itu, mohon maaf. Yeah. Jadi Nganjuk itu kalau kita keluar kota biasanya pemudanya itu terkenal seperti itu. Nah, maka bagaimana kita itu bisa membangun personal branding yang baik, khususnya untuk pemuda ini Mas? Nah, jadi tinggal minat pemuda itu di apa? Gitu, kalau saya menilai ya. Kalau Anda minatnya di bidang desain, cara bangunnya itu sebetulnya mudah. Anda konsisten, Anda buat portofolio, lekatkan diri Anda di situ, orang akan kenal Anda dengan keahlian Anda. Seperti itu. Nah, mungkin ya ke arah anak muda Nganjuk ya. Anak muda Nganjuk ini banyak pesilat. Dan saya yakin semuanya jago silat. Semua perguruan jago silat. Dan ini Nganjuk basisnya pesilat. Nah, ini kan terbangun stigma masyarakat. Personal brandingnya Nganjuk pesilat. Ya karena sebetulnya itu Nganjuk itu pesilatnya besar. Seperti itu. Nah, terlepas itu mungkin ada beberapa konfliknya. Nah, ini yang harus bersama-sama anak-anak Nganjuk itu harus berpikir ke sana. Jangan sampai kalau kita itu pinter silat, jangan sampai buat konflik yang tidak perlu. Kepanjangan. Nah, betul. Itu. Nah, kenapa kok enggak? Kalau Anda pesilat, Anda bikin personal branding atlet, personal branding boxing. Nah, seperti itu. Kalau hanya pesilat, mungkin orang banyak menganggap ya perusuh gitu. Amit, nyuwun sewu ini ya. Jadi karena stigmanya itu masih seperti itu. Nah, ini coba harus digeser. Pesilat itu bikin event-event yang membuat personal branding yang pesilat ini bagus. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke personal branding ya. Kalau Anda sampean ya Mas, sukanya di bidang fotografi, lekatkan itu di diri Anda. Memulainya ya dari foto HP, bikin portofolionya, upload karya Anda di semua platform sosial media Anda. Orang akan notice, oh kamu fotografer. Begitu. Jadi sebetulnya nggak sulit personal branding itu. Nah, yang sulit itu konsistennya. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ketika kita sudah membangun personal branding, kemudian mau tidak mau kan kita harus mempertahankan personal branding kita itu agar seterusnya itu menjadi hal yang positif seperti itu. Nah, biasanya konsistensi itu kan sangat sulit. Mungkin dari Mas Sahal ada tips atau trik bagaimana cara agar kita itu tetap konsisten pada personal branding kita itu seperti apa? Nah, jadi semuanya itu butuh motivasi yang pas. Kalau sampai lelah, mungkin sampean harus istirahat sebentar, lalu mulai lagi bekerja. Nah, harus diimbangi. Ketika Anda jenuh, Anda cari pelampiasan, habis itu kembali lagi di bidang itu. Nah, yang sulit di bidang kreatif itu memang konsisten, Mas. Nah, ini tantangan utama ya seperti itu. Konsistensi itu tantangan utama sebagai mengawali personal branding. Nah, tapi apakah tekad Anda menjadi seseorang seperti itu? Itu harus Anda korbankan demi tidur-tiduran, santai-santaian, nggak memulai lagi, nggak bikin sesuatu hal yang baru lagi. Nah, itulah. Kalau saya itu tipsnya mudah. Apa yang kamu tekuni hari ini, kamu akan mendapatkan di keesokan hari. Keesokan hari. Seperti itu. Kalau
ini hanya soal motivasi sebetulnya. Jadi tips dan trik itu semua orang itu beda-beda, cara memanage dirinya sendiri. Jadi beda-beda. Kalau saya itu lebih ke saya punya tujuan. Kalau belum sampai sana, saya nggak akan berhenti. Seperti itu. Jadi tujuan saya memang di dunia konten kreator yang saya nyaman di situ, Ya. dan saya merasa kreativitas saya pecah di situ. Tujuan saya itu, akhirnya saya kan terus cari hal yang baru, terus di bidang itu. Ya mungkin sesekali memang capek. Cuman kan ya kembali lagi motivasinya, konsistensinya harus betul-betul kita 100% gitu. Kalau belum kalau kita udah nanam wayang ngunduh ada yang ngaleh niki itu sama sing ngunduh wong liya. Nah, seperti itulah. Jadi tetap kalau kita udah menanam, kita harus konsisten sampai kita memanen itu. Tapi kadang enek sing gak melok nandur tapi melok ngunduh kan. Kadang itu yang rodok bahaya iki. Ya, itu dinamika itu. Gak melok nandur tapi melok ngunduh. Betul. Kemudian ini terkait dengan obrolan kita pada sore hari ini. Ya. Nah, kira-kira yang langsung bisa dipraktekkan teman-teman atau sahabat-sahabat Serawung ini. Ya, Serawung Media ini apa, Mas? Serawung Media ini kan baru ya. Ya, baru merintis ya. Jadi tanamkan pada diri kalian. Kalian itu masih berjuang hari ini. Ya. Dan keesokan hari harus sama-sama memanen. Seperti itu. Jadi kalau belum sampai memanen, Anda harus konsisten di jalur ini. Seperti itu. Nah, ketika Anda bikin podcast, lakukan itu terus. Anda akan membuat rumah kreatif yang Anda impikan dari dulu. Seperti itu. Jadi jangan sampai malas. Malas boleh, tapi habis malas kembali lagi. Jadi kuncinya itu tetap konsisten, sabar, dan terus menjalani proses. Betul. Nah, kemudian sumber apa yang bisa kita ikuti terkait itu tadi, terkait apa namanya yang jenengan sampaikan tadi. Ya, jadi sekarang itu eranya digital, banyak sosial media, banyak bertebaran, banyak tutorial, banyak motivasi, banyak live demo kemarin juga ya. Jadi harusnya kita itu cari apapun itu nggak sulit. Kalau dulu cari ilmu harus ke perpustakaan, harus sekolah yang tinggi. Sekarang itu enggak. Anda mau apapun, cari apapun, ada AI, ada sosial media. Intinya, saya ingin mengajak teman-teman Serawung ini harus betul-betul melek media. Melek media, jangan sampai merem terhadap media. Karena generasi sekarang yang stigma orang-orang, generasi sekarang itu betul-betul paham soal sosial media dan media. Kalau anak muda nggak betul-betul menggeluti dunia ini dan paham dunia ini, kita akan tertinggal oleh teknologi dan sosial media itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya kesulitan terkait teknis, terkait soal keilmuan, cari referensi di situ. Seperti itu. Berarti kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu tadi. Betul. Apa yang kita punya, kalau untuk saat ini handphone ya kita maksimalkan. Karena semua, mungkin hampir seluruh keilmuan yang ada di dunia itu berada di genggaman kita. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Mas Hel atas obrolan kita sore hari ini. Semoga obrolan kita itu bisa membawa perubahan. Amin. Terhadap seluruh audiens maupun masyarakat banyak, khususnya kepada Serawung Media ini. Dan terima kasih sekali lagi terhadap ilmu yang telah diberikan. Dan semoga kita bisa konsisten seperti sampean, sampai nanti kita memang betul-betul memiliki branding yang luar biasa seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa Mas Hel ini, seperti yang saya katakan tadi, konten kreator asli putra daerah Nganjuk.
Jadi untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, mari kita dukung Mas Sahal ini, ya kan, supaya karirnya itu juga meningkat, karirnya bagus, Amin. seperti itu. Warga Nganjuk jangan lupa TikToknya Mas Iki Sahal. Iki Sahal. Nah itu di apa namanya, ditilii ya, maksudnya diindangi TikToknya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Mas Sahal atas Sama-sama, waktunya. Mas. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan perbincangan kita pada sore hari ini bersama Mas Sahal, seorang konten kreator yang luar biasa. Saya Mukti, mewakili tim Serawung Media, dan di sebelah saya ada Mas Sahal, selaku narasumber kita pada episode personal branding, mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami meminta maaf. Bersama Serawung Media, tumbuh, berkarya, dan bergerak membawa semangat positif untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Serawung Media, dari obrolan lahir perubahan. Terima kasih.